Bab 2517 sampai bab 2520. Sejak dia mengingatnya pada tahun 1990, ayahnya menggunakan tindakan praktis untuk membuatnya mengerti bahwa nasib orang mati sangatlah sulit, namun setiap generasi masih hidup kuat dan melahirkan generasi mendatang, dengan hanya satu tujuan, dan itu adalah untuk menantikan diri mereka sendiri. Dengan garis keturunannya, suatu hari nanti, dia dapat sepenuhnya mematahkan belenggu masyarakat Qing dan benar-benar memenangkan kebebasan. Ada beberapa gunung yang menghalangi tujuan tersebut, dan gunung pertama yang perlu diatasi adalah racun yang secara berkala menyerang tubuh racun. Sungguh tidak masuk akal, tidak peduli seberapa keras begitu banyak tentara yang mati dan begitu banyak generasi bekerja, mereka tidak dapat mengatasi racun aneh ini. Meskipun 390 tidak pernah melupakan ajaran ayahnya, dia juga tahu di dalam hatinya bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa dia capai. Dia bahkan menaruh harapannya pada putranya sendiri, dan bahkan pada calon putra dari putranya. Seperti psikologi orang mati di masa lalu, walaupun saya tidak bisa mematahkan belenggu ini, anak saya dan calon anak saya pasti punya kesempatan. Selama mereka bisa mewujudkan keinginan ini di masa depan, saya akan bisa senyum. Dan dia tidak pernah menyangka bahwa setelah dia menelan penawar yang diberikan oleh Ye Chen, dia bisa merasakan kekuatan khusus menyebar dengan cepat ke dalam tubuhnya, dan kemudian bergabung dengan racun di tubuhnya. Segera setelah itu, seolah-olah terjadi reaksi kimia, penawar dan racunnya menghilang tanpa bekas. Jika racun awalnya adalah tali besi di tubuh 390 yang tidak dapat ditahan oleh daging dan darah, maka penawarnya seperti asam kuat yang dirancang untuk melarutkan tali besi tetapi tidak berpengaruh pada daging dan darah, langsung merusak kunci ini, sama sekali. Saat ini, semua tentara yang tewas dan kerabat mereka menatap ke 390. Adegan besar itu hampir sunyi, dan semua orang menahan napas, dengan cemas menunggu tanggapan dari 390. 10 detik kemudian, 390, yang bertingkah seolah-olah dia telah terkena mantra penahan, tiba-tiba menangis dari sudut matanya yang tertutup rapat. Di aula tempat Anda bisa mendengar tetesan jarum, Anda bahkan bisa mendengar suara air matanya jatuh ke tanah satu persatu. Pada saat ini, 390 tiba-tiba membuka matanya dan menatap Ye Chen dengan air mata berlinang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bersujud dalam-dalam kepadanya dengan hormat, dan bersujud untuk waktu yang lama. Saat ini, semua tentara yang tewas dan kerabat mereka mengerti. Penawar racun Ye Chen pasti telah mendetoksifikasi racun di tubuh 390. Jika tidak, dia tidak akan pernah memberikan penghormatan sebesar itu secara tiba-tiba. Saat ini, 390 jatuh ke tanah dan tubuhnya bergetar hebat tak terkendali. Ye Chen menatapnya dan bertanya dengan keras, 390, bagaimana perasaanmu? 390 perlahan mengangkat kepalanya, bersemangat tetapi lebih bersyukur dan berkata dengan hormat, Tuan Hui, saya sangat beracun dalam diri saya tubuh, telah menghilang tanpa jejak. Begitu kata-kata ini keluar, ribuan orang di sekitar merasa ngeri, dan kegembiraan terlihat jelas di wajah semua orang. 390 melihat kembali tentara yang tewas dan keluarga mereka di kedua sisi dan di belakangnya, lalu berbalik untuk melihat ke arah Ye Chen, mengangkat tinjunya dengan tangan di atas kepalanya, dan berteriak dengan keras, Tuan. Anda adalah orang dengan kekuatan supernatural yang hebat. Kekuatan kami sedang menunggu tentara yang mati. Kami telah diperbudak oleh masyarakat Po Qing selama ratusan tahun, tidak melihat cahaya hari selama ratusan tahun, dan lebih buruk daripada mati. Tolong bantu kami untuk melarikan diri dari lautan penderitaan. Kami berharap hidup kami panjang umur, asalkan suami kami taat. Setelah itu, kami sujud dan bersujud lagi. Sekelompok orang segera bersujud dan berteriak, kami bersedia setia kepada Anda sepanjang hidup kami, tetapi hanya jika Anda mengikuti petunjuk Anda. Ribuan orang berteriak,
membuat seluruh bawah tanah terasa sedikit gemetar. Ye Chen bisa mendengar urgensi dan keinginan ekstrim dalam suara mereka. Untuk melepaskan diri dari belenggu Po King Hui. Bagi mereka masing-masing, itu adalah keinginan terbesar mereka dalam hidup, serta keinginan nenek moyang mereka selama ratusan tahun. Kini, keinginan lebih dari 10 generasi ini akhirnya berpeluang menjadi kenyataan. Melihat ekspresi tekad dan kegembiraan semua orang, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menuangkan air dingin padanya dan berkata, "Jika kamu setia kepadaku, kamu pasti menjadi musuh masyarakat Po King. Meskipun kamu dikendalikan oleh masyarakat Po masyarakat King sekarang, setidaknya Anda masih bisa untuk bertahan hidup di sini. Jika Anda menjadi musuh Po King, Anda semua mungkin menghadapi bahaya hidup. Jadi apakah Anda sudah mempertimbangkannya?" Kali ini, ribuan orang tidak menunggu 390. Untuk memimpin, mereka berteriak serempak, "Pikirkan." Ye Chen bertanya lagi, "Kamu sudah memikirkannya? Dan kamu ingin menjadi musuh Po King Hui, kan?" Semua orang berteriak lagi, "Ya." Ye Chen mengangguk puas mengangguk. Dia berkata dengan tenang, "Sebelum saya turun, saya telah mencapai kesepakatan kerjasama dengan semua ksatria. Sebelum masyarakat Po King dibasmi, mereka mematuhi perintah saya dan setia kepada saya. Setelah masyarakat Po King dibasmi, mereka benar-benar bisa mendapatkan kebebasan, karena kamu bersedia setia kepadaku. Maka kerjasama ini akan sama untukmu. Hari ketika masyarakat Po King dicopot adalah hari ketika kalian tentara yang mati akan mendapatkan kembali kebebasanmu. Setelah mendengar bahwa kamu bisa mendapatkan kembali kebebasanmu, semua tentara yang tewas mereka semua menangis. Mereka awalnya mengira bahwa syarat Ye Chen untuk mendetoksifikasi mereka adalah mereka harus melayani Ye Chen selama sisa hidup mereka. Namun meski begitu, mereka akan setuju tanpa ragu-ragu, karena dalam hal ini, meskipun mereka harus mengabdi pada Ye Chen seumur hidup, tanpa racun di tubuh mereka, keturunan mereka tidak perlu lagi memandang siapapun, menjadikannya orang yang benar-benar bebas. Bagi mereka, tidak ada segan-segan mengorbankan generasi ini demi mencari kebebasan bagi generasi mendatang. Tapi yang tidak mereka duga adalah Ye Chen tidak berniat mengambil kesempatan ini untuk mengendalikan sisa hidup mereka. Artinya, tidak hanya keturunan mereka yang bisa mendapatkan kebebasan, tetapi mereka juga bisa mendapatkannya setelah dinasti Qing hancur. Perilaku Ye Chen sangat kontras dengan tindakan masyarakat Po King yang mengendalikan tentara mati selama beberapa generasi. Akibatnya, semua orang hampir menganggap Ye Chen sebagai penyelamat. Melihat semua orang dengan tulus setia, Ye Chen menyuruh orang membagikan obat penawar yang telah disiapkan. Saat ini, lebih dari 3.000 orang masih berlutut di tanah, dengan setia menunggu penawarnya. Setiap orang dengan hormat mengangkat tangan mereka di atas kepala, dan ketika penawarnya diberikan kepada mereka, mereka meminum pil tersebut dengan kedua tangan. Namun, mereka tidak langsung meminum penawarnya, malah secara tidak sadar menunggu semua orang mendapatkan penawarnya satu demi satu sebelum meminumnya bersama orang lain di sekitar mereka. Adegan itu kembali menjadi sunyi senyap. 10 detik kemudian, banyak suara isak tangis terdengar di tempat kejadian. Itu adalah seseorang yang terlalu bersemangat dan tidak bisa mengendalikan emosi batinnya, jadi dia berbaring di tanah dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan tangisannya. Dan tak lama kemudian beberapa orang tidak dapat mengendalikannya lagi dan mulai menangis dengan keras. Terlebih lagi, seluruh keluarga saling berpelukan dan menangis. Beberapa orang bahkan berlutut di tanah dan berteriak, "Leluhur, pernahkah kamu melihat rohmu di surga? Kami akhirnya tidak perlu lagi dikendalikan oleh racun jahat Po King Hui. Rohmu di surga harus melindungi kami dan memusnahkan kami bersama-sama dengan Tuan hancurkan pertemuan King dan balas dendam." Kepada leluhur kita, kata-kata ini segera bergema di hati semua orang, dan semua orang mulai berlutut di tanah, diam-diam bersumpah kepada leluhur mereka. Ketika Ye Chen melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya.
para prajurit yang tewas ini telah menanggung penghinaan dan beban berat dengan cara yang luar biasa. Apa yang mereka tanggung adalah 2 hingga 300 tahun penghinaan dan beban, yaitu beban lebih dari 10 generasi. Setelah menjanjikan mereka kebebasan hari ini, saya yakin mereka akan menjadi pasukan paling setia ketika Po King Hui dihancurkan di masa depan. Semuanya, saya benar-benar minta maaf, karena sayangnya saya baru-baru ini menderita dan gejalanya lebih serius. Saya mengalami demam di tempat tidur selama beberapa hari dan sudah benar-benar disapih. Saya tidak bisa bangun dari tempat tidur, jadi saya belum dapat memperbarui informasi dalam beberapa hari terakhir. Demamnya akhirnya mereda hari ini, tapi batuknya masih sangat parah dan sakit tenggorokannya tak terlukiskan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk pulih dan update, dan saya harap semua orang bisa memperhatikan perlindungannya. Setelah semua tentara yang tewas berhasil didetoksifikasi dan suasana hati mereka berangsur-angsur menjadi tenang, Ye Chen berjalan menuruni tangga batu dan sampai ke alun-alun. Ribuan orang memandangnya, berlutut dan bersujud sebagai rasa terima kasih. Pemimpinnya, nomor 390, tersedak dan berkata, "Atas nama semua tentara yang meninggal dan kerabat mereka, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan atas kebaikannya yang besar." Yang lain, seperti dia, berlutut di tanah dan dengan hormat berteriak, "Terima kasih atas kebaikan Anda yang besar, Tuan-tuan." Ye Chen memandangi ribuan orang yang berlutut di tanah dan berkata dengan tenang, "Semuanya, bangun. Mulai sekarang, Anda bukan lagi budak dan kamu tidak perlu berlutut untuk beribadah." Setelah itu, tanpa menunggu orang lain menjawab, dia berkata kepada nomor 390 yang berlutut dengan hormat di depan, "Bahwa aku melihat di mana kamu tinggal." "Tidak," 390 berkata dengan hormat, "saya mematuhi perintah saya." Setelah itu, dia berdiri dan menunjuk ke belakang alun-alun, "Tuan, daerah tempat tinggal tentara yang mati berada di belakang alun-alun. Silakan ikut dengan saya." Ye Chen mengangguk dan mengikuti 390 melewati alun-alun besar. Sambil berjalan, 390 memperkenalkan kepada Ye Chen bahwa kecuali ketika penawarnya dibagikan, alun-alun pada dasarnya adalah tempat tentara mati untuk berlatih di waktu lain. Baik itu pertempuran jarak dekat atau penembakan senjata api, semuanya dilakukan di alun-alun ini. Setelah melewati alun-alun, terdapat sebuah koridor yang lebarnya hampir 5 meter dan panjang 30 meter. Melalui koridor tersebut terdapat tempat tinggal para prajurit yang tewas. Tempat tinggal seorang prajurit yang tewas lebih seperti kota bawah tanah, di mana jalanannya direncanakan secara horizontal dan vertikal, seperti memotong tahu, dan secara akurat dibagi menjadi beberapa area persegi. Di setiap luas persegi terdapat 8 ruangan berukuran lebih dari 10 meter persegi, serta dapur umum dan kamar mandi umum. Air domestik untuk seluruh tempat tinggal diambil dari air tanah di tambang tembaga, yang disaring dan dimurnikan dengan peralatan pemurnian sebelum diangkut ke sini. Air limbah domestik diolah langsung dengan limbah produksi dari tambang tembaga, dan seringkali dibuang secara diam-diam ke laut di malam hari. Jadi selalu demikian, tidak ada kelainan yang ditemukan oleh dunia luar. Udara di seluruh ruang bawah tanah bergantung sepenuhnya pada peralatan ventilasi di tambang tembaga, yang dapat memastikan bahwa indikator udara masih memenuhi standar ratusan meter di bawah tanah. Di sini hanya ada satu jenis energi yaitu listrik, bahkan tentara yang tewas pun menggunakan listrik dalam kesehariannya untuk memasak. Langit-langit. Area publik semuanya ditutupi dengan lampu berspektrum penuh, membuat seluruh area publik seterang siang hari. 390 diperkenalkan kepada Ye Chen, "Di sini kita tidak dapat melihat matahari, bulan, dan bintang. Kegelapan dan fajar semuanya disimulasikan oleh cahaya. Selama bel bangun berbunyi, semua lampu akan menyala secara bersamaan. Bagi kami, ini siang hari. Saat jam malam tiba dan bel mati lampu berbunyi, dan semua lampu di luar dimatikan, ini adalah malam hari bagi kami."
Saat dia berbicara, dia menghela nafas dan menambahkan orang-orang seperti saya. Pergi keluar untuk melaksanakan mereka yang telah menjalankan misi setidaknya mengetahui seperti apa matahari, bulan, dan bintang. Tetapi istri saya, wanita lain, dan anak-anak yang belum berkesempatan untuk pergi misi bahkan belum pernah melihat matahari dan bulan. Ye. Chen mendengar ini, mau tak mau aku merasa simpati dan menyesali nasib para prajurit yang tewas ini. Seseorang mungkin tidak pernah melihat matahari sejak lahir sampai mati. Jika hal ini diberitahukan, tidak akan ada yang percaya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada 390. Rencana saya adalah secara diam-diam merobohkan pos tentara yang mati ini dan membiarkan semua orang mengganti spanduk mereka secara diam-diam. Dengan cara ini, dinasti Qing tidak akan melihat adanya kelainan dalam waktu singkat. Tetapi ini juga berarti bahwa sebagian besar stasiun akan tetap tidak berubah. 390 memahami arti kata-kata Ye Chen dan berkata dengan cepat, "Jangan khawatir, Tuan, kami telah bertahan selama beberapa generasi, sekarang wajar saja, Anda dapat melanjutkan bertahan." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius, "Bagaimanapun, ada ribuan orang di sini, dan hanya ada beberapa ratus orang di tanah, tidak mungkin untuk memindahkan semua orang untuk tinggal di tanah. Dan jumlah orang akan meningkat terlalu banyak sekaligus. Ini juga akan memicu kecurigaan dan spekulasi dari dunia luar." Pada titik ini, Ye Chen mengubah topik pembicaraan dan melanjutkan, "Namun, mulai hari ini, jalur antara tentara yang mati dan tanah akan tetap ada, tanpa hambatan. Anda akan berkoordinasi secara internal dan mendistribusikan lebih banyak. Selama periode ini, beberapa orang dapat turun ke tanah untuk mengalami siang dan malam yang sebenarnya, dan merasakan matahari, bulan, dan bintang yang sebenarnya." Ketika 390 mendengar ini, dia sangat bersemangat sehingga dia tidak dapat menambahkan apapun ke dalamnya, dan dia dengan cepat berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Terima kasih Pak, terima kasih Pak, saya puas jika anak-anak bisa keluar melihat dunia nyata dan menghirup udara segar." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Semua boleh keluar, tapi untuk saat ini harus bekerja keras. Jadi semuanya secara keseluruhan saya masih harus terus bersabar dan berduka untuk sementara waktu. Tapi jangan khawatir, dalam hal kebutuhan sehari-hari, makanan, tempat tinggal, dan transportasi, saya akan meminta masyarakat untuk meningkatkan perawatan sebanyak mungkin terhadap tentara yang tewas. Jika anak-anak perlu mendapatkan pendidikan normal, saya juga dapat meminta masyarakat untuk mengoordinasikannya untuk Anda, buku pelajaran dan alat peraga yang cocok untuk pendidikan tersebut anak-anak dari segala usia. Jika Anda memiliki kebutuhan, Anda juga dapat menyebutkannya kepada saya akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikannya." 390 berkata dengan penuh syukur, "Pak, Anda dapat mengizinkan anak-anak menerima pendidikan yang sebenarnya. Pendidikan itu akan hebatlah. Saat ini, pendidikan anak-anak pada dasarnya hanya sebatas literasi dan pengetahuan dasar sporadis yang kita kuasai. Namun bagi kita, meskipun kita mempunyai kesempatan untuk keluar, kita selalu menjalankan misi, dan kita kekurangan waktu, dan ada orang yang diam-diam mengawasi, sehingga kita tidak mempunyai kesempatan untuk bersentuhan dengan pengetahuan sistematis apapun. Bahkan jika kita ingin membuat peta dunia untuk dilihat anak-anak, kita tidak dapat mencapainya." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan pengertian, "Saya akan meminta orang-orang menyelesaikan semua masalah ini dalam waktu sesingkat mungkin." Setelah mengatakan itu, Ye Chen bertanya lagi kepada 390, "Ngomong-ngomong, bagaimana Anda menyelesaikan masalah medis yang biasa Anda lakukan?" 390 menjelaskan, "Kami memiliki tim medis yang terdiri dari 10 orang. Anggota tim medis ini dipilih dari gadis-gadis muda oleh Asosiasi Poking dan dilatih. Namun, mereka terutama mempelajari kebidanan dan ginekologi untuk memastikan persalinan wanita hamil di seluruh dunia, komunitas, dan perawatan bayi dan anak." Ye Chen mau tidak mau bertanya,
jika seseorang terkena penyakit serius, bagaimana biasanya penyakit itu ditangani? 390. Berpikir sejenak dan berkata, sepertinya kami tidak pernah menjumpai penyakit yang serius. Karena setiap minggunya karena meminum penawarnya, tubuh kita akan selalu dalam keadaan relatif sehat, dan penawar ini akan meningkatkan kebugaran jasmani kita dan membuat kekuatan kita terus meningkat. Ye Chen tiba-tiba tersadar. Meskipun para pejuang yang mati pada tanggal 47 Mei bukanlah pejuang sejati, kebugaran fisik mereka tidak kalah dengan para pejuang. Ditambah dengan senjata modern dan taktik yang cermat, tingkat pertarungan mereka yang sebenarnya sangat tinggi, bahkan untuk prajurit bintang 8, juga bukan milik mereka, lawan. Kalau dipikir-pikir, alasan kebugaran fisik mereka kuat adalah karena mereka meminum obat penawar ini secara teratur. 39 Zero berkata saat ini, meskipun penawarnya dapat sangat meningkatkan kebugaran fisik kita, tampaknya hal itu memiliki dampak yang sangat besar pada rata-rata masa hidup kita. Mengonsumsi penawarnya dalam waktu yang lama akan menyebabkan rata-rata kita rentang hidup berkurang. Dia tidak akan lebih dari 60 tahun. Orang tertua yang tercatat meninggal hidup sampai usia 58 tahun. Kebanyakan dari mereka pada dasarnya meninggal ketika mereka berusia sekitar 50 tahun. Ye Chen mengangguk, jenis. Itu pengobatan tidak mengandalkan kekuatan obat untuk meningkatkan kebugaran jasmani, melainkan hanya mempercepat pembakaran vitalitas diri sendiri sehingga dapat mengeluarkan potensi yang lebih besar. Dalam jangka pendek, kekuatan Anda memang meningkat pesat, namun nyatanya justru cerukan kehidupan. Setelah mengatakan itu, Ye Chen bertanya kepadanya, berapa umur Anda tahun ini? 390 berkata dengan hormat, Tuan, saya berusia 45 tahun ini. Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa, mau tak mau menghela nafas. Dia menertawakan dirinya sendiri. Saya perkirakan saya hanya punya 10 tahun lagi untuk hidup. Saya berharap dalam 10 tahun ini, saya bisa mengikuti suami saya untuk membasmi Po King Hui. Ye Chen memandangnya dan berkata dengan serius, jangan khawatir, tidak akan butuh waktu lama untuk memberantas Po King Hui. Terlebih lagi, kamu tidak hanya akan hidup sampai usia 50 atau 60 tahun. Sekarang racun di tubuhmu telah tersingkir. Saya akan biarkan harapan hidup Anda sama dengan orang normal. 390 tahu bahwa Ye Chen tidak hanya berbicara omong kosong. Jadi dia berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih Tuan atas kebaikan Anda dalam reinkarnasi. Setelah itu, dia berlutut dengan satu kaki untuk menunjukkan kesalehannya. Melihat dia berlutut dengan satu kaki, Ye Chen tersenyum tak berdaya. Dia baru saja mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak diperbolehkan berlutut untuk memberi hormat, jadi dia berubah dari berlutut dengan kedua lutut menjadi berlutut dengan satu lutut. Ye Chen menggelengkan kepalanya, membantunya berdiri dengan satu tangan, melihat waktu, dan berkata, saya pikir ini hampir fajar, pergi dan persiapkan semua anak di bawah umur, menunggu untuk naik untuk menikmati pertama kalinya dalam hidup mereka. Ayo keluar keesokan harinya. Menghargai matahari terbit, 390 terkejut, dan pada saat yang sama bertanya dengan penuh semangat, Tuan, apakah Anda serius tentang ini? Ye Chen mengangguk, saya baru saja berkata, di masa depan saya akan memastikan bahwa orang mati adalah aman kapan saja. Selama jangka waktu tersebut, setiap orang dapat bergiliran turun ke tanah. Kali pertama ini diperuntukkan bagi anak-anak yang belum pernah melihat matahari, bulan, dan bintang. 390 begitu gembira hingga dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dan bertanya pada Ye Chen, Tuan, apa ini? Apakah di luar masih gelap? Ya. Ye Chen berkata, setengah jam lagi, hari akan siang. 390 melihat ke arah lampu pekat di langit-langit dan menghela nafas. Sepertinya siang dan malam di dalam diri kita berbeda dengan siang dan malam di luar, justru sebaliknya. Ye Chen tersenyum sedikit. Mereka tidak ingin Anda menghitung tanggal di kehidupan nyata.
Jadi mereka secara alami akan membalikkan dan memutarbalikkan waktu dan kenyataan. Setelah itu, Ye Chen berkata lagi, tapi, kamu jangan khawatir, mulai hari ini, siang dan malam di sini akan konsisten dengan luar. Saya akan minta orang menyiapkan jam untuk Anda. Dari sekarang, tanggal dan waktu Anda akan sepenuhnya disinkronkan dengan kehidupan nyata. 39 Ling berkata dengan penuh rasa terima kasih dan hormat, terima kasih, Tuan. Ye Chen berkata, ngomong-ngomong, ada tugas lain untukmu. 390 buru-buru berkata, Tuan, tolong beri saya instruksi Anda. Ye Chen berkata dengan serius, mulai besok, Anda harus membagi orang-orang Anda menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok memiliki sekitar 1.000 orang, dan kemudian memilih 130 pekerja dari masing-masing kelompok untuk terus berpartisipasi dalam produksi harian dan penambangan tambang tembaga. Ye Chen berbalik dan berkata kepada Lin Yanzong, pengawal kavaleri yang mengikutinya, demi keadilan, pengawal kavaleri adalah sama. Biarlah 3 spanduk kiri, tengah dan kanan masing-masing memilih sekitar 20 buruh, dan angkatan kerja dipilih oleh tentara yang tewas. Mari kita berpartisipasi dalam kerjasama. Lin Yanzong berkata tanpa ragu, Tuan, jangan khawatir. Bawahanku akan melakukannya nanti. Ye Chen juga menginstruksikan, pekerjaannya mengadopsi sistem kerja 8 jam 3 shift, dengan 1 hari libur dan 1 hari libur. Jadi ini membutuhkan pekerjaan internal yang harus dilakukan dalam 3 shift. Saat memilih orang-orang, pilih setidaknya 1 tim lagi dan biarkan tim di setiap grup bergilir untuk memastikan semua orang dapat beristirahat dengan baik, tidak masalah. Lin Yanzong berkata, skala produksi tambang tembaga ini tidak terlalu besar. Di sana hanya lebih dari 100 orang yang bekerja pada saat yang sama. Jumlah total tentara yang tewas dan penjaga ksatria hampir 4.000. Sangat mudah untuk mengatasi beban kerja ini. Ye Chen mengangguk dan berkata, kami biarkan mereka berpartisipasi dalam pekerjaan, bukan untuk mengeksploitasi tenaga kerja mereka, tetapi untuk menjaga operasi normal tambang tembaga ini dan mencegah Caking menyadari adanya kelainan. Oleh karena itu, kalian berdua beritahu semua pekerja yang berpartisipasi dalam pekerjaan, selama mereka berpartisipasi dalam pekerjaan, saya akan membayar mereka 2 kali lipat gaji normal pekerja tambang di Siprus, dan penyelesaiannya akan dalam dolar AS. Lin Yanzong dan 390 saling memandang, dan Lin Yanzong berkata, Tuan, tidak perlu uang, Anda telah banyak membantu kami dan merupakan dermawan terbesar kami. Bagaimana kami dapat mengambil uang Anda lagi? Terlebih lagi, biji yang dihasilkan dari tambang tembaga ini diberikan kepada asosiasi King, dan uang penyelesaian tidak dapat masuk ke dalam milik Anda. Pocket, bukankah ini berarti Anda hanya memberi uang? Iya. 390 juga dengan cepat menggema. Pak, kami tidak bisa membiarkan Anda memberi uang, dan kedua, uang adalah hal mendasar bagi kami. Tidak ada gunanya itu, bahkan jika Anda memberikannya kepada kami, itu hanyalah tumpukan kertas bekas bagi kami. Sebaiknya Anda menyimpan uang ini dan menggunakannya di masa depan untuk memberantas King Hui. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan sangat tegas, Anda harus dibayar untuk pekerjaan Anda. Ini adalah salah satu kebenaran abadi yang tetap tidak berubah hingga hari ini. Anda dapat menyimpan uang ini, atau Anda dapat menggunakannya untuk membeli beberapa barang untuk diri Anda sendiri. Hal-hal yang saya tapi seperti yang baru saja dikatakan 390, demi keamanan, kita pasti tidak bisa membiarkan semua orang keluar dan membelanjakan uang sesuka hati. Namun, saya akan membiarkan seseorang memberi saya daftar produk yang biasa digunakan, dan saya akan mengirimkan daftarnya kepada semua orang ketika saatnya tiba. Jika Anda membutuhkannya, biarkan Istana Wanlong bertanggung jawab atas pembelian tersebut, lalu gunakan cara tersembunyi untuk mengangkutnya ke sini dan menyerahkannya kepada semua orang. Yang bisa saya janjikan adalah Istana Wanlong tidak akan pernah menghasilkan keuntungan apapun. Perbedaan
Li Nianzong dan 390 sama-sama sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Ye Chen benar-benar berencana menggunakan istana Wanlong untuk membantu mereka memecahkan masalah belanja sederhana. Kedengarannya itu terlalu berlebihan. Namun, ketika mereka berpikir tentang bagaimana setiap orang akan benar-benar melakukannya di masa depan. Dengan uang yang diperoleh melalui kerja sehari-hari, mereka dapat membeli berbagai barang dari dunia luar untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Dan mereka pasti memiliki beberapa harapan di hati mereka, terutama 390, dia tidak memiliki kebebasan sebanyak Li Nianzong. Lagi pula Li Nianzong sudah menjadi komandan bendera pengawal kavaleri sebelumnya. Meskipun komandan bendera tidak menerima gaji, setidaknya dia hidup di atas tanah dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dunia daripada 390 yang tinggal di bawah tanah sepanjang tahun dan terisolasi dari dunia. Itu terlalu berlebihan untuk dipaksakan. Agar putranya memahami bahwa bumi itu bulat, 390 terus menjelaskannya kepadanya selama beberapa tahun. Namun, putranya telah tidak pernah pergi misi dan belum pernah melihat dunia luar. 390 bahkan tidak bisa memegang bola dunia, dan tidak ada cara yang masuk akal bagi putranya untuk memahami kebenaran paling sederhana ini. Setelah model yang disebutkan Ye Chen diterapkan, itu hanya membutuhkan beberapa dolar untuk menghasilkan uang sendiri. Anda dapat membeli bola dunia untuk menjelaskan kepada putra Anda komposisi dunia yang sebenarnya. Ye Chen menambahkan saat ini, ngomong-ngomong, dalam hal pemilihan angkatan kerja, saya berharap Anda dapat menjadikan keluarga sebagai satu kesatuan sehingga setiap keluarga dapat memilih. Hanya dengan cara inilah kita dapat mencapai keadilan dan keadilan yang maksimal dengan melibatkan tenaga kerja yang kuat. Baik Tuan, keduanya mengangguk dan setuju tanpa berpikir. Ide Ye Chen bertepatan dengan rencana mereka. Ye Chen melanjutkan, juga, jika anggota keluarga berpartisipasi dalam pekerjaan dukungan logistik, mereka juga harus mengikuti jenis pekerjaan yang sebenarnya. Gaji dihitung berdasarkan beban kerja. Selain itu, jika ada anak di bawah umur, setiap anak akan dibayar 200 dolar per bulan untuk susu, dan uang tersebut akan dikumpulkan dan dikelola oleh anggota keluarganya. Biaya susu. Mereka berdua bingung dan tidak mengerti apa arti uang itu. Ye Chen hanya berkata dengan enteng, anggap saja itu sebagai sedikit manfaat dariku untuk anak-anak. Saat dia mengatakan ini, Ye Chen memikirkan sesuatu dan berkata kepada 390, ngomong-ngomong, mulai dari jam 5 pagi dan berakhir pada jam 11 malam setiap hari, selama 18 jam ini, kamu bisa kirim setidaknya 6 kelompok orang secara bergantian. Ketika mereka sampai di tanah, mereka dapat berganti pakaian menjadi seragam kavaleri ksatria dan melakukan aktivitas luar ruangan selama 3 jam di darat, tetapi mereka sama sekali tidak diperbolehkan meninggalkan tembaga milikku tanpa izin untuk menghindari bocornya berita. 390 langsung berjanji. Pak, jangan khawatir. Saya berjanji dengan kepala di leher saya bahwa tidak ada prajurit yang tewas, atau anggota keluarga prajurit yang tewas, akan meninggalkan tambang tembaga tanpa izin. Bagus, Ye Chen mengangguk dan berkata, oke, mari kita mulai mengatur anak-anak untuk naik satu demi satu sekarang. Segera, banyak bayi, anak kecil, dan remaja mulai menaiki alat pengangkat tambang satu demi satu. Sampai ke tanah yang belum pernah mereka injak seumur hidup. Di antara mereka, ada yang hanya berumur beberapa bulan. Ada bayi, anak-anak yang baru mengoceh, dan remaja yang hampir dewasa. Untuk memprioritaskan anak-anak ini untuk merasakan matahari terbit pertama dalam hidupnya, kali ini semua orang dewasa tidak ada dalam daftar. Tapi di sana adalah pengecualian untuk semua anak di bawah 3 tahun. Ibu mereka dapat berperan sebagai wali dan menemani mereka ke tanah untuk menikmati matahari terbit pertama yang terlambat dalam hidup mereka. Anak di bawah 3 tahun didampingi oleh ibu mereka, dan anak di atas 3 tahun yang tua ditemani oleh ibunya. Lalu bergandengan tangan dengan kakak, adik, atau temannya,
mereka turun ke tanah secara berkelompok. Di atap gedung kantor tambang tembaga, lebih dari 700 anak di bawah usia 18 tahun menghirup udara segar yang belum pernah mereka hirup sebelumnya, menatap Cakrawala Timur dengan ekspresi gembira dan penuh harap. Saat bagian timur mulai memutih, semua anak begitu bersemangat hingga tidak berani berkedip, karena takut melewatkan matahari terbit pertama dalam hidup mereka. Yang menyedihkan adalah meskipun anak-anak ini telah mendengar orang tuanya berbicara tentang matahari sejak mereka masih kecil, namun tidak ada yang tahu seperti apa sebenarnya matahari itu. Lagi pula, bahkan tidak ada foto yang berhubungan dengan matahari di stasiun Dead Soldier. Beberapa anak tidak percaya dengan apa yang dikatakan orang tuanya. Setelah bola api yang menyilaukan itu naik ke langit, segala sesuatu di bumi akan diterangi seluruhnya olehnya. Anak-anak hanya melihat cahaya sejak mereka lahir. Jadi menurut mereka, lampu paling banyak hanya bisa menerangi sebuah rumah, tapi bagaimana bisa menerangi segala sesuatu yang ada di bumi? Jadi, saat ini mereka semua menunggu momen untuk menyaksikan keajaiban tersebut. Beberapa menit kemudian, langit berangsur-angsur cerah, dan awan berbintik-bintik di langit terlihat samar-samar. Langit yang tak menentu membuat semua anak terkesima. Semua orang memandangi awan yang melayang di langit dan terheran-heran. Mereka belum pernah merasakan pemandangan seindah ini. Saat kecerahannya menjadi semakin kuat, melihat sekeliling, bumi di sekitarnya, segala sesuatu, dan laut yang indah terlihat jelas. Dan berdiri di atas gedung ini, Anda dapat dengan mudah melihat ke laut. Ketika anak-anak melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mereka mendengar ayah mereka berbicara tentang laut, mengatakan bahwa itu adalah air yang tak ada habisnya. Di kejauhan, langit dan air terhubung dalam satu garis, dan laut dan langit memiliki warna yang sama, yang sangat spektakuler. Namun, mereka sama sekali tidak mengerti apa artinya memiliki warna yang sama dengan laut dan langit. Lagi pula, mereka belum pernah melihat langit. Sekarang ketika saya melihat langit dan kemudian laut, semua deskripsi abstrak tiba-tiba menjadi sangat jelas. Saat anak-anak berteriak kaget, cahaya kemasan tiba-tiba muncul dari timur, dan cakrawala putih perut ikan yang semula berubah menjadi warna emas pada saat ini. Saat berikutnya, busur emas di cakrawala menonjol dari ujung permukaan laut. Seorang anak menunjuk ke arah busur itu dan berteriak dengan semangat, "Lihat, apakah itu matahari?" Semua mata anak-anak tertarik dengan benda emas yang muncul. Saat busur terbitnya matahari semakin lebar, cahaya kemasan mewarnai seluruh langit dan seluruh lautan berwarna kemasan. Langit dipenuhi sinar cahaya, dan laut berkilauan. Matahari terbit sedikit mendistorsi cahaya di kaki langit, menjadikannya tampak lebih seperti mimpi. Anak-anak serta orang tua yang merawat anak-anak kecil itu tercengang. Meski cahayanya semakin menyilaukan, tak seorang pun mau mengedipkan mata. Para ibu dari anak kecil, maupun anak-anak yang masih memasuki usia remaja, tanpa sadar berpegangan tangan dengan sahabatnya, berkelompok, dan tidak bisa menahan air matanya. Adegan di depan mereka sekarang, bahkan jika mereka memutar otak di bawah tanah selama 20 tahun, mereka masih tidak dapat menemukan alasannya. Segera, matahari kemasan telah benar-benar muncul dari permukaan laut, dan dunia sejauh mata memandang sudah bermandikan sinar matahari yang baru lahir. Bagi miliaran orang yang tinggal di zona waktu ini hanyalah hari biasa. Namun bagi lebih dari 700 anak ini, momen ini adalah awal baru dalam hidup mereka. Ye Chen memandangi ratusan wajah muda yang diterangi matahari di depannya, dan berkata kepada Lin Yanzong, 390, Wan Pojun dan orang lain di sekitarnya, sebelum hari ini, hidup mereka adalah malam yang panjang. Mulai hari ini, mereka akan dapatkan cahaya yang nyata. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengambil keputusan dan berkata dengan tegas, mulai hari ini, jangan biarkan anak-anak ini berlatih seni bela diri,
jika kamu benar-benar ingin belajar, tunggu sampai kamu berumur 18 tahun sebelum belajar. Ini belum terlambat. Sanjiu Nol berkata tanpa sadar, Tuan, jika Anda menunggu sampai Anda berusia 18 tahun sebelum mulai berlatih seni bela diri, itu akan terlambat. Ye Chen mendengus dingin, saya benar-benar ingin belajar. Tapi bagaimana caranya? Tidak ada kata terlambat, saya tidak membiarkan mereka berlatih bela diri karena saya tidak ingin masa kecil mereka membayar terlalu banyak untuk poking. Selain itu, jika generasi kita dapat membasmi poking, anak-anak ini masih akan memiliki mengapa perlu berlatih seni bela diri. Daripada berlatih seni bela diri, mereka harus keluar dari sini, menetap bersama orang tua mereka di negara yang damai dan stabil, belajar dengan giat, masuk ke universitas yang unggul, dan belajar jurusan yang menarik minat mereka. Kemudian carilah pekerjaan yang memungkinkan mereka memulai sebuah keluarga dan memulai bisnis, dan kemudian menciptakan nilai mereka sendiri di masyarakat. Ini adalah pilihan terbaik bagi mereka. Baru pada saat itulah 390 menyadari bahwa pemikirannya masih tetap dalam mode sebelumnya. Sebelum Ye Chen muncul, satu-satunya hal yang bisa dilakukan orang mati itu adalah meningkatkan kemampuannya sebanyak mungkin dan menjadi penjaga ksatria sebanyak mungkin. Setelah menjadi penjaga ksatria, dia bisa memiliki beberapa anak lagi untuk memastikan akan ada menjadi ulama di kalangan keturunannya. Begitulah cara melepaskan diri dari kehidupan perkelahian dan pembunuhan. Namun, situasinya kini telah berubah. Anak-anak mereka tidak perlu bekerja keras untuk menjadikan sepertiga dari anak-anak ini sarjana. Selama mereka bisa bekerja sama dengan Ye Chen untuk sepenuhnya memberantas masyarakat poking, semua anak mereka bisa menjadi sarjana sejati. Memikirkan hal ini, 390 menangis dan berkata, terima kasih Tuan atas kebaikan Anda yang besar. Kebaikan itu begitu besar sehingga semua prajurit yang mati tidak akan pernah melupakannya. Ye Chen menepuk pundaknya dan menoleh ke Wan Pojun dan berkata, Tentara Pojun, temukan beberapa prajurit wanita dengan kualifikasi akademis yang relatif tinggi dari Istana Wanlong dan minta mereka datang ke sini secara rutin untuk memberikan ceramah kepada anak-anak. Bahan ajar akan menjadi bahan pengajaran bahasa Mandarin reguler kami. Selain itu, satu set peralatan proyeksi akan menjadi disiapkan di bawah ini untuk mengajar anak-anak setiap hari. Tampilkan beberapa video yang dapat membantu mereka dengan cepat memahami dunia, sejarah, dan masa kini. Setelah itu, Ye Chen menambahkan, ngomong-ngomong, ada juga internet. Bawalah kabel jaringan dan menyiapkan beberapa komputer agar anak-anak mengetahui apa itu internet. Namun, internet tidak dapat digunakan oleh anak-anak untuk saat ini. Lagi pula, mereka harus berhati-hati agar tidak membocorkan informasi secara tidak sengaja dan ketahuan. Wan Pojun berkata tanpa berpikir, jangan khawatir, Tuan Ye, saya akan mengatur semuanya. Ye Chen mengangguk ringan. Dia mengangguk dan berkata kepada 390, dalam 20 menit lagi, mari kita turunkan anak-anak dulu. Lalu datang ke ruang konferensi dan mari kita bertemu bersama. 390 segera berkata dengan hormat, baik. Tuan, Ye Chen tidak berkata apa-apa lagi, tetapi memimpin Wan Pojun dan yang lainnya ke ruang konferensi terlebih dahulu. Saat ini langit semakin cerah. Perbekalan yang diangkut kapal ke tambang tembaga tadi malam telah diangkut secara diam-diam sebelum fajar. Kini biji tembaga sedang dimuat di dermaga. Setelah pemuatan selesai, Duan Lie, sebagai utusan khusus, akan tiba, saatnya pulang. Ye Chen perlu meluruskan semua hubungan dan menyelesaikan semua masalah tersembunyi sebelum ini. Hanya dengan cara ini dia dapat memastikan bahwa tidak ada petunjuk yang akan terungkap setelah Duan Lie pergi dan tiba di Turki. Adapun bagaimana mencegah Duan Lie terekspos, Ye Chen juga punya ide baru sendiri. Dulu, alasan mengapa ia tidak sering menggunakan sugesti psikologis adalah karena sugesti psikologis mempunyai kelemahan yang sangat serius. Setelah orang yang dituju sudah terkendali, perilaku dan reaksinya akan tampak sedikit lambat,
yang dapat dilihat oleh orang yang cerdas dalam sekejap, sekilas, ada yang salah dengan itu. Di masa lalu, ketika Malan menari dengan sangat gembira, Ye Chen tidak menggunakan petunjuk psikologis apapun padanya, karena alasan inilah. Begitu terkena sugesti psikologis, Malan pasti bisa tenang. Namun orang tersebut juga akan menjadi jauh berbeda dari biasanya. Jika saatnya tiba, istrinya Xiao Churan pasti akan menyadari sesuatu yang tidak normal. Hal yang sama juga terjadi pada Duan Liye, bahkan lebih sulit lagi. Alasan utamanya adalah anggota tingkat menengah dan tinggi dari Asosiasi Poking tidak lemah dalam kekuatan. Guru kegelapan memiliki mata dan telinga ke segala arah. Jika Duan Liye menunjukkan terlalu banyak kelainan, begitu dia tiba di Turki, dia akan melakukannya. Kapan atasannya kembali, dia pasti akan terlihat. Oleh karena itu, Ye Chen berencana untuk bersenang-senang sedikit. Jadi, dia memanggil Duan Liye kepadanya dan bertanya, "Duan Liye, izinkan saya bertanya, selain Anda dan asisten Anda, apakah ada orang dari Turki yang datang ke sini pada waktu normal?" "Tidak." Duan Liye dia menggoncangkan tangannya kepala dan berkata dengan hormat, "Saya adalah utusan khusus biasa, terutama bertanggung jawab atas jalur ini, jadi saya bertanggung jawab untuk mengirimkan obat-obatan dan perbekalan setiap saat, dan yang lain tidak akan ikut dengan saya." Ye Chen bertanya lagi, "Tidak ada seorang pun dengan pangkat lebih tinggi dari Anda akan datang ke sini untuk memeriksa situasinya?" Duan Liye menggelengkan kepalanya dan berkata, "Untuk menghindari pengungkapan manajer senior, sikap konsisten organisasi adalah memiliki kontak satu orang dan satu jalur, dan tidak akan mengirim eksekutif senior lainnya untuk berpartisipasi." "Itu bagus." Ye Chen merasa lebih nyaman dan bertanya kepadanya, "Selama Anda memberitahu atasan Anda bahwa semuanya normal di sini, mereka tidak akan terlalu meragukannya, bukan?" Duan Liye mengangguk dan berkata, "Itu normal. Memang begitu. Tapi masih perlu digabungkan dengan beberapa video pengawasan di sini. Sebelum saya pergi, saya akan mengembalikan hard drive pengawasan kepada mereka, dan mereka akan menyalin video di hard drive mendorong untuk analisis." Ye Chen bertanya kepadanya, "Mengapa seseorang akan menganalisisnya?" Duan Liye berkata, "Harus ada tim keamanan khusus yang bertanggung jawab." Ye Chen menoleh ke Wan Pojun dan bertanya, "Pojun, bisakah pengawasan video dimanipulasi?" Wan Pojun mengangguk dan berkata, "Terlalu mudah, tim saya dapat memodifikasi video pengawasan bingkai demi bingkai, dan memastikan bahwa pihak lain tidak melihat petunjuk apapun." "Oke." Ye Chen mengangguk sedikit, lalu menoleh ke Lin Yanzong dan berkata, "Salin pengawasan sebelum pagi ini dan bawa pergi bersamanya." Setelah orang-orang dari Pojun mengurus pengawasan di belakang, Duan Liye akan membiarkannya tahu lain kali dia datang, dia membawanya pergi. Lin Yanzong buru-buru berkata, "Baik Tuan." Ye Chen bertanya lagi kepada Duan Liye, "Jika Anda memberitahu atasan Anda bahwa semuanya normal di sini, dan video pengawasan tidak menemukan sesuatu yang abnormal, apakah atasan Anda akan tetap bersikap seperti ini? Apakah Anda menanyakan lebih detail?" "Tidak." Duan Liye menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia jarang berkomunikasi dengan saya, dan kami jarang bertemu satu sama lain. Jika saya mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang abnormal, dia akan melaporkannya dengan jujur kepada atasannya." Duan Liye lebih lanjut menjelaskan, dalam masyarakat Qingqing, karena sifat tubuh yang sangat beracun dan fakta bahwa setiap orang membutuhkan penawar racun, organisasi tidak pernah memilikinya penyimpangan dalam kendalinya terhadap kami. Jadi organisasi selalu fokus untuk mencegah pengintaian dari luar. Saya telah mempelajari rahasia perkumpulan Poking, tapi saya tidak khawatir akan ada pengkhianat di dalam perkumpulan Poking. Lagi pula, semua orang nyawa berada di tangan perkumpulan Poking. Tak seorang pun akan melawan perkumpulan Poking. Bahkan mereka yang sedang menjalankan misi, bahkan orang mati pun tidak berani melarikan diri. Lagi pula, bukan hanya nyawa mereka sendiri yang berada di tangan organisasi,
tetapi kehidupan keluarga mereka juga berada di tangan organisasi. Ye Chen mengangguk. Tampaknya Po King akan sangat percaya diri dengan penawarnya. Saya rasa tidak ada yang bisa memecahkan ini penangkal. Memikirkan hal ini, dia hanya punya satu hal lagi yang harus dilakukan, yaitu memberikan sugesti psikologis baru kepada Duan Lie. Saran psikologis baru ini lebih kompleks, lebih kuat, dan lebih terampil. Ini akan menjadi kartu trufnya untuk menyelesaikan masalah terakhir. Memikirkan hal ini, dia memanggil Duan Lie ke kantor. Ketika hanya ada 2 orang di kantor, dia mentransfer lebih banyak energi spiritual ke dalam tubuhnya. Setelah itu, Ye Chen menatap Duan Lie dengan saksama dan berkata dengan dingin, "Duan Lie, harap diingat. Mulai sekarang, selama kamu turun dari kapal dan memasuki lingkup tambang tembaga ini, kamu akan mengingatku dan akan ingatlah bahwa aku saya satu-satunya Tuan Anda, dan kemudian Anda tinggal di sini dengan jujur. Setelah orang-orang saya siap untuk segalanya, Anda kemudian dapat berpura-pura tidak ada yang salah dan kembali ke kapal barang. Apakah Anda mengerti?" Duan Lie mengangguk tanpa ragu-ragu, berkata, "Bawahan." "Saya mengerti." Ye Chen mengubah topik dan berkata, "Namun, begitu kamu naik kapal, kamu akan melupakan aku sebagai pribadi untuk sementara. Lupa bahwa aku adalah satu-satunya tuanmu, dan lupakan apa yang baru saja aku katakan kepadamu. Saran psikologis Anda, dan pikiran bawah sadar Anda, hanya perlu percaya pada satu hal, yaitu, Anda telah menyelesaikan semua pekerjaan di tambang tembaga, dan Anda sangat yakin bahwa segala sesuatu di dalam tambang tembaga berjalan lancar dan tidak ada yang abnormal, kecuali untuk ini. Selain itu, untuk hal lainnya, kamu harus mengikuti sifat sejatimu. Ketika kamu harus menjadi utusan khususmu, kamu harus menjadi utusan khususmu. Ketika kamu harus berlatih seni bela diri, kamu harus melatih seni bela dirimu. Ketika kamu harus bermain dengan favorit priamu, kamu harus bermain dengan favorit priamu. Cara orisinal untuk membangun karir masih sama, bisakah kamu mengerti? Bersambung.